wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abi Arif di pembelajaran ekonomi ya. Hari ini kita akan bahas tentang macam-macam sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi. Kita langsung saja ya mulai. Sini dulu. Jadi anak-anakku sekalian, suatu negara itu punya sistem ekonomi sendiri-sendiri ya. Jadi tidak semua negara itu tidak bisa sama sistem ekonominya ya. Semua negara itu berbeda-beda sistem ekonominya. Seperti Korea Utara dengan Indonesia, sama apa beda, Bi? Berbeda. Kenapa? Karena culture-nya beda, sistem pemerintahannya beda, sehingga mempengaruhi yang namanya sistem ekonominya juga ya. Seperti misalkan Amerika dengan Korea Utara, kira-kira sistem ekonominya sama apa beda, Bi? Berbeda. Kenapa? Karena ideologinya juga berbeda. Begitu ya. Jadi yang namanya sistem ekonomi adalah sistem kegiatan ekonomi yang terjadi di negara-negara. Baik, kita mulai. Ada beberapa sistem yang kita ketahui yang ada di negara-negara di dunia ya. Kita mulai dari sistem yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun ya. Artinya apa? Artinya sistem ekonomi tradisional ini dia masih masih menganut adat-adat lama ya gitu. Dan ciri-cirinya biasanya sistem ekonomi tradisional ini masih berkutat pada hasil alam ya. Masih berkutat pada hasil alam ininya apa? Hasil produksinya. Nah, ini negara-negara penganut sistem ekonomi tradisional ada negara Malawi ya. Pokoknya daerah-daerah Afrika sana ya, di daerah Afrika sana. Ada Ethiopia dan lain-lain. Karena apa? Karena negara-negara di sana itu masih mengandalkan sektor pertanian, sektor alam ya. Ini yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Silahkan diingat. Adapun yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah memegang wewenang penuh sistem ekonomi ya. Jadi sistem ekonominya kalau di sistem ekonomi terpusat ini semuanya dipegang sama pemerintah ya. Alur perdagangan, terus transaksi dan lain-lain itu diatur penuh oleh pemerintah. Kelebihannya apa, Bi? Kelebihannya kalau sistem ekonomi terpusat ini lebih mudah diawasi ya. Kenapa? Karena jalurnya satu pintu yaitu pemerintah, maka mudah diawasi. Terus kekurangannya apa, Bi? Kekurangannya adalah masyarakat itu cenderung sulit untuk mengeksplorasi kreativitas yang ada ya. Itu. Dan kebanyakan negara-negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini adalah negara-negara yang punya paham komunis ya, yang punya paham komunis. Ini negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando atau terpusat ya, sama aja. Ada Korea Utara ya, ada itu apa itu, Vietnam dan lain sebagainya ya. Pokoknya negara-negara yang punya paham di negaranya itu komunis ya. Itu. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal, di mana ini kebalikan dengan sistem ekonomi komando ya. Kalau sistem ekonomi komando tadi yang memegang kekuasaan, yang memegang sistem ekonominya adalah pemerintah. Kalau di sistem ekonomi liberal ini yang memegang semuanya adalah swasta. Peran pemerintah apa, Bi? Peran pemerintah hanya membuat wewenang dan mengawasi ya, membuat kebijakan. Begitu. Jadi swasta bisa bebas untuk mengeksplorasi di bidang ekonomi ya. Kekurangannya apa, Bi? Kekurangannya adalah negara tidak bisa mengawasi benar-benar
sistem ekonomi yang ada di negara. Tuh ya. Terus kelebihannya apa, Bi? Kelebihannya adalah negara tersebut bisa berkembang dengan baik ya. Terus kreativitas masyarakat juga bisa terus berkembang. Kenapa? Karena tidak ada batasan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu bebas ya. Dia mau buat apa, dia mau jual apa, bebas ya. Gitu. Adapun negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini adalah negara-negara seperti Prancis ya. Terus ada Belanda, ada Amerika ya. Inilah negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal ya, atau bebas. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi perpaduan atau kolaborasi antara sistem ekonomi liberal dan komando ya. Jadi ada sedikit campur tangan pemerintah, ada juga masyarakat itu dibebaskan juga gitu. Dia ambil yang kira-kira sesuai dengan negaranya. Oke, faham ya, negara-negara yang menganut faham ekonomi campuran ini ada yang pertama Indonesia. Indonesia itu menganut faham sistem ekonomi campuran ya. Jadi di situ swasta bisa bereksplorasi, negara juga tidak punya batasan ya. Jadi negara juga masih punya andil untuk apa? Untuk menjaga sistem ekonomi yang ada di negara tersebut. Indonesia, ada India, ada yang terakhir yaitu Malaysia ya. Inilah negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Ya, cukup mungkin hari ini ya pembahasan kita yaitu sistem ekonomi di negara-negara di dunia ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau silahkan ditanya langsung ke Abi, dan silahkan dipelajari lagi tentang sistem ekonomi ini di rumah ya. Baik, cukup mungkin dari Abi. Mari kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.